Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai salah seorang hamba Allah, sahabat saya, tepatnya sahabat ya, di mana beliau ini berkat riyadhahnya yang hanya dilakukan beberapa hari saja, alhamdulillah beliau bisa naik haji sahabat. Beliau bisa berangkat haji ke tanah suci Mekah Madinah tanpa menunggu antrian yang berpuluh-puluh tahun serta tanpa bayar Rp1.000 pun sahabat. Nah, inilah salah satu keajaiban terbesar katanya yang beliau rasakan selama hidupnya. Seperti apakah ceritanya? Maka simak terus videonya. Insya Allah tidak ada unsur kebohongan apapun dalam cerita ini, karena ini murni saya sendiri yang bertanya kepada sahabat saya tersebut, sahabat. Jadi tujuan saya menceritakan ini agar kita selaku manusia biasa ini terus semangat dalam beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, serta meriyadhahi apapun yang menjadi hajat atau keinginan kita sahabat. Nah, namun sebelumnya seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel ini. Nah, baik sahabat, sebelumnya saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat channel ini semuanya, karena beberapa bulan ini saya vakum tidak bisa membuat video karena terkendala saya sedang berada atau bermukim di tanah suci Mekah semenjak sebelum musim haji sahabatnya, sampai baru bulan kemarin saya pulang. Dan alhamdulillah baru kali ini yang bisa diizinkan oleh Allah untuk membuat video ini, karena saya teringat salah satu cerita dari sahabat saya yang sekaligus juga menjadi jamaah saya ketika kami kemarin melaksanakan ibadah haji bersama di tahun 2024 ini. Yang menjadi hikmah terbesar dari teman saya ini sahabat, beliau bisa berangkat haji itu tanpa menunggu berpuluh-puluh tahun sahabat. Juga sekaligus beliau bahkan berangkat haji tanpa membayar uang sepeser pun. Dan ini bukan suatu hal yang kebetulan, melainkan beliau ini memang sudah beriyadhah sebelumnya karena sangat ingin pergi ke tanah suci Mekah sahabat. Nah, jadi inilah kekuatan dari salah satu berzikir kepada Allah, beriyadhah kepada Allah dengan membaca istighfar, utamanya membaca sholawat sahabat ya. Dan memang sengaja saya tanyakan kepada beliau, walaupun saya tidak sempat membuat podcast di tanah suci Mekah kemarin, cuman insya Allah melalui video ini akan saya ceritakan bagaimana sahabat kita tersebut mendapatkan hikmah yang begitu besar melalui riyadhahnya, melalui sholawat yang ia baca setiap malam. Jadi ceritanya sahabat, beliau teman saya ini atau sahabat saya ini sahabat yang sekaligus juga menjadi jamaah haji kemarin di tanah suci Mekah itu ketika kita melaksanakan haji pada tahun 2024 kemarin. Nah, jadi beliau ini sahabat sebelumnya memang sangat bercita-cita untuk bisa berangkat haji ke tanah suci Mekah. Sebagaimana kita ketahui, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang dapat menyempurnakan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin sahabat, semua umat Islam pasti mempunyai cita-cita untuk beribadah haji di tanah suci Mekah. Namun kendalanya sahabat, sebagaimana kita ketahui, untuk berhaji tidaklah semudah zaman dahulu sahabat. Jadi walaupun kita punya uang, misalkan kita punya uang katakanlah 60 juta misalkan, kita daftar sekarang, maka tidak bisa langsung berangkat tahun depan. Kita harus antri dari sekian ratus ribu orang yang pada akhirnya kita akan berangkat berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Bahkan kalau di Jember ini, kebetulan saya tinggal di Jember sahabat, itu bisa menunggu sampai 30 tahun lebih. Coba bayangkan, kita punya uang tapi kita tidak kuasa untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Kenapa? Karena menunggu antrian yang begitu panjang. Nah, yang kedua sahabat, kalau kita tidak mau antri panjang, maka kita harus mengeluarkan uang yang begitu besar, yang menurut kami itu tidak sedikit. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti yang namanya haji furoda.
yang biayanya kurang lebih antara 300 sampai 400 juta sahabat. Jadi insya Allah kita daftar sekarang, kita bisa berangkat tahun depan. Nah, dengan uang yang begitu besarnya, maka tidak mungkin semua orang memiliki nominal yang besar tersebut sahabat. Apalagi dalam tanda kutip yang income-nya atau pendapatannya hanya setara UMR yang ada di Indonesia sahabat. Nah, sehingga teman saya ini sahabat yang walaupun mempunyai keinginan yang begitu besar untuk berangkat haji ke Tanah Suci Mekah, akhirnya hanya sebatas keinginan saja. Beliau tidak pernah berdoa, tidak pernah berikhtiar. Kenapa? Karena pikirannya sudah putus asa. Umurnya sudah setengah orang sahabatnya, sekitar umur 31 sampai 40 lah mungkin lah. Nah, akhirnya beliau putus asa hatinya. Cuman suatu ketika sahabat, teman saya ini katanya, kata beliau itu pernah bertemu dengan salah seorang temannya yang baru melaksanakan haji satu keluarga sahabat. Jadi anaknya, istrinya, dan dia sendiri itu haji katanya. Dan hajinya tidak main-main, bukan haji reguler, tapi haji furoda, yang katanya membayar 400 juta. Jadi 3 orang itu, teman dari teman saya ini sahabat, itu mengeluarkan uang kurang lebih 1,2 M untuk bisa berangkat haji ke Tanah Suci Mekah. Dan yang lebih hebat lagi, yang berangkat haji ini sahabat, sekeluarga ini bukan orang yang kaya, tidak sahabat. Tapi murni katanya karena memang karunia dari Allah. Dengan keadaan yang pas-pasan. Akhirnya teman saya ini sahabat itu tanya, kenapa jenengan bisa naik haji, bahkan sekeluarga, bahkan haji furoda? Sedangkan kata teman saya ini, jenengan orangnya biasa-biasa saja, bukan orang yang super kaya, bukan orang yang miliarder katanya sahabat. Maka jawabannya simpel katanya sahabat, temannya yang baru naik haji melalui haji furoda ini, itu hanya bilang bahwasanya tinggal minta saja kepada Allah secara konsisten, secara istiqomah. Maka pasti akan Allah kasih katanya sahabat. Nah, setelah mendengar kata-kata itu sahabat, ternyata Allah membukakan hidayah pada hati dan pikiran teman saya ini sahabat. Sehingga timbul keyakinan di dalam hatinya, kalau saya berzikir, saya beriyadah, maka pasti akan diberikan jalan oleh Allah. Akhirnya sahabat, secara singkat, teman saya ini yang kemarin hajinya bareng saya ini sahabat, alhamdulillah, itu katanya langsung malam itu juga melakukan yang namanya riyadhah dengan doa agar segera dipanggil ke Tanah Suci Mekah untuk berhaji sahabat. Walaupun secara akal katanya tidak mungkin. Tapi beliau ini yakin bahwasanya semua doa pasti akan diterima, apalagi kalau disertai dengan riyadhah yang konsisten sahabat. Kalau belum ada yang ngerti apa itu riyadhah, maka bisa tonton video saya yang sebelumnya, itu ada keterangan mengenai riyadhah sahabatnya. Nah, apa yang dia riyadhahi? Ternyata teman saya ini sahabat hanya membaca sholawat setiap malamnya. Tidak lebih dari 5.000 sholawat katanya sahabat. Kadang cuma 1.000. Tapi istiqomah. Bangun tengah malam, mandi taubat, sholat taubat, kemudian sholat hajat, sholat tahajud, ditutup dengan sholat witir sahabat. Setelah itu berzikir kepada Allah. Dimulai dengan membaca istighfar katanya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat dan zikir-zikir yang lain. Intinya membaca sholawat sahabat. Ternyata Masya Allah, qadarullah sahabat, dia istiqomah setiap malam melakukan seperti itu. Sampai bulan puasa tidak ada kabar. Tidak ada tanda-tanda bahwasanya Allah akan memanggilnya ke Tanah Suci Mekah sahabat. Tapi inilah, kalau Allah sudah menghendaki, bulan puasa kemarin, bulan puasa dapat 15 hari, ada telepon katanya dari temannya yang bermukim di Mekah, bahwasanya teman saya ini disuruh berangkat sahabat. Mohon maaf dalam tanda kutip, ini walaupun memakai visa ziarah, yang insya Allah sebagian sudah paham apa itu visa ziarah, terlepas ada konsekuensi atau tidak di dalamnya. Dan teman saya ini tidak tahu pertamanya apa itu visa ziarah, apa itu visa furoda, apa itu visa reguler. Pokoknya katanya disuruh berangkat ke Mekah. Sama temannya yang sudah bermukim kurang lebih 18 tahun di Tanah Suci Mekah. Nah, kemudian teman saya ini bilang sahabat, bahwasanya gimana saya mau berangkat? Saya tidak punya uang bahkan 1 juta rupiah pun katanya sahabat.
Ternyata qadarullah sahabat, temannya yang menyuruh untuk berangkat ke tanah suci Mekah ini bahkan mau membiayai semua kebutuhan yang untuk berangkat ke tanah suci Mekah itu sahabat. Baik dari visa, kemudian tiketnya, hotelnya, bahkan makannya sahabat. Semuanya dibiayai oleh temannya itu. Sehingga qadarullah ketika bulan puasa, pertengahan puasa, beliau ini buat visa sahabat. Kemudian pada bulan Syawal kemarin, pada akhir bulan Syawal itu beliau berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan haji melalui visa ziarah ini sahabat. Dan alhamdulillah kemarin hajinya bahkan satu base dengan saya sahabat. Yang ketika kita berbincang-bincang, karena beliau juga sering melihat video saya mengenai riyadhah, mengenai zikir, sholawat, istighfar dan lain sebagainya, akhirnya memang sengaja saya tanyakan untuk saya jadikan konten dan saya jadikan motivasi kepada sahabat-sahabat saya yang lain juga. Mungkin dengan adanya kisah-kisah hikmah seperti ini dapat menggugah keimanan kita untuk selalu meminta kepada Allah dalam hal apapun, bahkan dalam hal yang tidak mungkin bagi kita sahabat. Nah, intinya dari sekian panjang lebar cerita saya ini sahabat, yang ingin saya tekankan bahwasanya ketika kita menginginkan apapun, maka minta sajalah kepada Allah sahabat. Jangan pikiran-pikiran yang tidak baik menghalangi ikhtiar kita untuk berdoa kepada Allah. Ingat, tugas kita hanyalah berdoa dan ikhtiar sahabat. Tugasnya Allah adalah mengabulkan. Kalau kita tidak berdoa, maka bisa jadi Allah memang memanggil kita, memenuhi keinginan kita, tapi bisa jadi tidak sahabat. Tapi ketika kita berdoa, apalagi kita berriyadhah, maka insya Allah pasti Allah akan mengijabah apapun hajat-hajat kita sahabat. Karena kadang mohon maaf sekali ini sahabat, kadang niat kita itu dihalangi oleh pikiran kita sendiri. Kita ingin berangkat ke tanah suci Mekah misalkan, kemudian kita takut berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena gajinya hanya UMR misalkan. Tidak mungkin dengan gaji yang UMR, kemudian juga dengan kebutuhan yang begitu banyak dan besar, kita bisa berangkat ke tanah suci Mekah dalam waktu yang dekat. Ini pikiran yang menghalangi kita sahabat untuk berdoa kepada Allah. Padahal sahabat, tugas kita adalah ikhtiar. Maka tugas yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memikirkan tugasnya Allah, kalau kita memikirkan wilayahnya Allah sahabat, maka sampai kiamat kurang 2 hari, insya Allah tidak akan pernah bisa sahabat. Karena mengabulkan adalah wilayahnya Allah, sedangkan wilayah kita hanyalah berdoa dan ikhtiar saja sahabat. Nah, inilah yang dilakukan teman kita ini sahabat, teman saya ini sahabat. Beliau kemudian lantas di malam harinya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berriyadhah dengan tujuan agar segera dipanggil untuk berhaji ke tanah suci Mekah. Ternyata qadarullah sahabat, tahun itu juga beliau berangkat ke tanah suci Mekah. Wallahu a'lam terlepas dari bagaimanapun caranya sahabat. Karena awalnya teman saya ini katanya tidak tahu apa itu visa ziarah, apa visa furodah, pokoknya berangkat. Dan alhamdulillah hajinya lancar-lancar saja sahabat. Karena sampai sana saya sendiri yang mengetahui kita itu semua membeli tasrih di sana sahabat. Tasrih itu adalah izin untuk berhaji ketika sudah berada di tanah suci Mekah sahabat. Jadi inilah kisah atau kisah hikmah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas di video saya kali ini, sekaligus juga menjadi pelajaran pribadi saya, pelajaran khusus bagi saya pribadi untuk terus beristiqomah, terus meningkatkan keimanan, meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahabat. Kalau kita lihat di video-video saya sebelumnya, ketika kita telah mengangkat tangan, maka tidak mungkin kita turun dengan tangan yang kosong kata Allah, melainkan semua apapun yang kita pinta kepada Allah, yakinlah pasti akan Allah ijabah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku kata Allah, maka akan aku kabulkan, akan aku jawab doa kalian itu. Dan kunci dari semua ibadah sahabat adalah keyakinan kita kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah, sembahlah Tuhanmu kata Allah sampai muncul keyakinan di dalam hati kalian. Karena itu sahabat,
apapun keinginan kita, maka silahkan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah itu maha mendengar. Allah pasti mendengarkan doa kita. Dan Allah pasti melihat doa kita. Sekaligus Allah itu maha penyayang sahabat. Pasti dengan kedermawanan Allah, dengan kekayaan yang begitu luas yang dimiliki oleh Allah yang maha kaya, pasti semua doa-doa kita, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apapun doa kita, hajat kita, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sahabat yang mempunyai hajat apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya amini dan akan diaminkan oleh ribuan penonton dari channel ini. Dan insya Allah apapun hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada kata-kata yang benar itu mutlak karena hidayah dari Allah. Sedangkan kalau ada kata-kata saya yang salah, maka itu murni karena kebodohan saya sendiri sahabat. Sekian video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.